Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsah dengan NIM 2283-2011 dari program studi pendidikan vokasional teknik elektro dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan suatu edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana ini adalah salah satu bentuk tugas untuk memenuhi mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja pada semester 3 ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, langsung saja kita ke pendalaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama-tama, kita harus mengenali apa yang dimaksud dari K3. Nah, K3 ini bisa kita bedah menjadi dua pengertian, yaitu keselamatan kerja. Yang pertama itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, hal-hal ini biasanya terjadi pada pekerjaan-pekerjaan yang memang sedikit berbahaya atau memang tingkat berbahayanya itu lebih tinggi. Nah, untuk meminimalisir kita harus mengerti tentang keselamatan kerja ini agar kita terlindung dari cedera-cedera fatal yang memang itu dapat terjadi pada kondisi di lapangan gitu. Nah, yang kedua itu kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja itu adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Nah, dengan kata lain, kesehatan kerja adalah tindak lanjut dari keselamatan kerja yang di mana ada penyakit fisik yang bisa disebabkan oleh cedera-cedera yang memang telah terjadi pada kecelakaan-kecelakaan pada pada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dibilang berbahaya. Nah, kalau misalkan emosional atau penyakit emosional yang disebabkan oleh pekerja itu adanya hal tekanan-tekanan yang memang tekanan-tekanan yang bisa menyerang psikis para pekerja ini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, dalam K3 ini ada juga peraturan kewajiban K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, yang kedua itu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 02/Men/1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang ketiga yaitu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini adalah suatu gambaran bahwasannya keselamatan dan kesehatan kerja ini telah diatur atau sudah ada regulasi-regulasinya pada suatu perusahaan yang mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia ini. Inilah beberapa peraturan dan regulasi kewajiban K3 di perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, seberapa penting sih keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan? Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Risiko kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 ini tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat
produktivitas karyawan, pada umumnya kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampil pekerjaannya itu sendiri, atau ada hal-hal yang ceroboh dalam diri manusia itu tersendiri. Sedangkan faktor lingkungannya yaitu keadaan yang tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin. Nah, ini adalah contoh kecelakaan kerja di suatu perusahaan yang mana meliputi tentang kesehatan kerja, kecerobohan, dan juga keadaan lingkungan yang memang ada di di lapangan pekerjaan itu tersendiri, yang menyangkut mesin-mesin yang memang tidak terkontrol, itu yang mendapatkan faktor lingkungan dan kecerobohan-kecerobohan pada suatu pekerja itu tersendiri, dan juga hal-hal yang memang tidak menerapkan K3 itu tersendiri. Dan ini adalah salah satu contoh-contoh kecelakaan kerja di suatu perusahaan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam keselamatan dan kesehatan kerja yaitu yang pertama itu jangan ceroboh ketika melakukan pekerjaan. Karena ketika kita melakukan pekerjaan dengan ceroboh, itu akan menimbulkan beberapa hal yang memang merugikan kedua belah pihak. Misalkan merugikan perusahaan, merugikan diri sendiri, dan juga merugikan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua itu selalu tanggap terhadap keadaan. Nah, selalu tanggap terhadap keadaan ini adalah salah satu faktor lingkungan. Ketika kita tahu bahwa suatu lingkungan itu tidak aman, sedang tidak aman, kita harus segera tanggap atau peka terhadap keadaan tersebut untuk segera mensterilkan suatu lingkungan itu agar menciptakan suatu lingkungan tersebut menjadi aman kembali. Nah, kepekaan-kepekaan itu harus dibangun sejak dia bekerja pada suatu perusahaan itu, karena kepekaan itu akan sangat berpengaruh kepada keselamatan kita dan kesehatan kita di suatu pekerjaan tersebut. Dan tingkat kecerobohan itu ya faktor-faktor manusia itu tersendiri, karena telah diarahkan bahwasanya ada regulasi seperti ini, ada hal-hal yang seperti ini yang harus diterapkan. Kecerobohan itu datangnya dari manusia tersebut. Itu faktor yang telah dibahas di atas tadi sebelumnya, maksud saya. Yang ketiga itu melengkapi diri dengan alat-alat keselamatan kerja. Nah, pasti pada suatu perusahaan yang memang ada suatu pekerjaan, katakanlah itu berbahaya, itu pasti sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini ya akan dipakaikan kepada seorang pegawai yang memang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalkan kita melakukan pekerjaan yang berbahaya tapi kita tidak menggunakan alat pelindung diri, ini adalah suatu kecerobohan juga. Dan juga tidak peka dalam keadaan. Karena keadaan yang tidak aman dan juga kecerobohan seorang manusia itu tersendiri tidak menggunakan alat pelindung diri itu akan mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal. Itu harus yang kita perhatikan. Itu sangat-sangat akan merugikan pekerja itu tersendiri dan juga perusahaan. Karena mengurangi sedikit produktivitas pada pekerjaan. Kalau kita lihat dari sisi perusahaan, dan kalau misalnya kita si pegawai ini itu kepada diri dia sendiri bahwa dia akan mendapatkan kecelakaan
kecelakaan itu sendiri dan juga mengakibatkan cedera fisik dan juga cedera emosional dan lain sebagainya karena merasa trauma atau bagaimana. Nah, yang keempat, yang terakhir itu selalu memeriksa alat kerja. Nah, ini sangat penting juga. Kenapa dikatakan sangat penting? Memeriksa alat-alat yang akan digunakan itu hal-hal yang memang bagian dari controlling kita kepada suatu kerjaan yang akan kita lakukan ke depannya. Ini bisa dikatakan ini adalah hal-hal yang memang jangka panjang dan juga jangka pendek. Karena memeriksa alat-alat kerja ini sangat-sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tidak ingin adanya suatu hal yang membuat kecelakaan itu terjadi lagi. Dan ini adalah salah satu bentuk kepekaan terhadap alat kerja yang akan digunakan. Nah, ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas kata-kata yang memang salah dari saya dan penyampaian saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.